Kita tahu bahwa Tuhan kuasa. Dia bisa melakukan apa saja di mana saja untuk menunjukkan kekuasaannya. Tidak setiap hari kita melihat hal itu. Tapi saya lebih kembali kepada pribadi yang kita bahas. Yesus Kristus atau Isa alaihissalam di dalam agama Anda. Kita sama-sama umat Muslim dan umat Kristen percaya bahwa dia lahir dari seorang perawan. Nah, dia lahir dari seorang perawan itu bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kemahakuasaan, ya, karena untuk membuktikan bahwa apakah dia betul-betul seorang perawan yang kemudian melahirkan, ya, itu tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikannya. Itu masalahnya. Jadi kehadiran Isa atau Yesus Kristus itu ada maksud dan tujuan khususnya. Ngerti nggak kira-kira maksud saya? Ya. Yo ngerti toh Pak. Makanya di ayat Al-Quran itu dijelaskan wa rasulan ila bani Israel, dan menjadi utusan Tuhan, menjadi nabi dan utusan Tuhan yang menerima wahyu kepada Bani Israel. Ya, kan tapi kalau Bani Israel, nabi bagi Bani Israel itu banyak. Iya, yang bilang sedikit dan siapa? Tidak perlu iya. Mujizat itu. Ini mujizat yang sangat aneh gitu. Ya, coba kita pikir, coba gelitik sedikit pikiran kita ya. Kenapa? Keanehan itu banyak, Pak. Gini, keanehan yang namanya mukjizat itu pasti keanehan, Pak. Karena sesuatu peristiwa yang berlawanan dengan logika akal sehat. Betul. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Yang saya tanya tujuannya. Tujuannya untuk menyelamatkan Bani Israel kembali kepada ajaran Tuhan. Prosesnya, tujuannya mujizat itu gitu loh. Ini menunjukkan ada Sang Maha Kuasa gitu loh. Jadi manusia itu agar sadar bahwa nabi itu datang, utusan itu datang sambil karena dia itu sebagai wakil Tuhan di bumi untuk mengatakan kepada manusia kembali kepada ajaran Tuhan. Makanya dia sambil membawa mukjizat gitu loh Pak. Ini kira-kira pandangan Anda sendiri atau sesuai dengan Quran? Loh, di dalam Al-Quran dikatakan tilkar rusul fadulna ba'du, begitulah para utusan Tuhan. Tuhan belikan kelebihan satu dengan yang lainnya, masing-masing memiliki kelebihan. Yang di situ konteksnya mukjizat. Mukjizatnya itu masing-masing sesuai dengan keadaannya gitu. Contoh ketika Nabi Musa dia bisa membelah lautan. Makanya untuk Nabi Isa wa ayyadnahu biruhil kudus, dan kami perkuat Nabi Isa dengan siapa? Ruhul Kudus. Di situ adalah malaikat Jibril. Bukan itu pertanyaannya. Saya tanya tujuan dia lahir tanpa bapak. Gitu loh. Kalau masalah mujizat, karena mujizat, enggak. Tenang dulu. Anda masih tidak mengerti. Anda masih tidak mengerti. Saya tadi jawab. Dengerin Pak, dengerin saya sekali lagi. Dengerin Pak. Tujuan dia lahir tanpa seorang ayah menunjukkan ada kuasa, Pak. Enggak, semua juga begitu. Enggak, itu masalahnya. Semua lahir itu karena menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan Anda lahir pun itu menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Pak. Bedakan dulu. Tidak bisa. Berarti Anda sama dengan Yesus kalau gitu. Enggak, ya, ada maksudnya. Apa maksud kelahirannya tanpa bapak ini? Apa maksudnya? Kenapa dia seperti itu? Di dalam Al-Quran itu berkata kalimatullah dan ruhullah, ya kan? Iya, terus? Nah, berarti Anda menjelaskannya tidak sesuai dengan Quran dong. Loh, kenapa Anda punya? Oke, baik. Kenapa? Itu bukan sedang ngomongin tanda-tanda kekuasaan Tuhan, bukan. Itu proses penciptaannya. Diciptakan dengan kalimatnya, maksudnya dengan firman-Nya. Justru yang ada itu adalah di Al-Quran sebagai kalimatuhu atau kalimatullah waruhum minhu, sehingga disebut ruhullah. Nah, kalau di Bible malah nggak ada. Yang ada malah di Al-Quran. Tetapi Al-Quran menegaskan bunyi ayat itu penciptaan Adam dengan perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah itu sama dengan kun fayakun. Artinya Allah ingin menunjukkan bahwa aku bisa menciptakan makhluk, ya kan, Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Sementara Isa hanya dengan bapak doang, tanpa bapak dengan ibu aja. Ayah dia bisa jadi ibu aja. Begini. Oke, saya ikuti Anda. Ya kan, tanpa bapak dan ibu kan gitu.
Oke, saya ikuti Saya kata-kata bertanya Anda ya. Ustaz. Saya ikuti kata Anda. Isa dan Adam diciptakan dengan kun fayakun, itu berarti Allah dapat melakukan apapun. Masalahnya, di antara mereka diciptakan dengan kun fayakun kan? Jadi begini ya, bagaimana tentang kehadiran dia itu saya tadi sudah sampaikan, jelas di Al-Quran disampaikan bahwa Nabi Isa itu salah satu tanda-tandanya tujuannya apa? Wa rasulan ila bani Israil anni tukum bi ayati mirobikum. Jadi Nabi Isa itu sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, dia datang kepada mereka yang akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dari Tuhan. Makanya dia dikatakan dia menciptakan burung dari tanah, menyembuhkan yang buta, semuanya itu apa? Biidnillah, seizin dari Tuhan. Ya. Ya, Itu sama aja gitu loh juga. perkaranya. Nabi-nabi yang lain juga banyak, rasul-rasul yang Iya, lain juga memang. banyak begitu. Memang. Tapi ada satu mukjizat yang spesial dari Isa itu, yang diakui oleh Kristen dan Islam. Itu kelahirannya itu tanpa bapak. Itu apa maksudnya? Kalau dalam Nah, Islam sekarang- itu apa? Saya ingin tahu. Oke, baik. Sekarang biar kita sama-sama paham, Hawa lahir tanpa ada tanpa ibu, bener nggak Pak? Dia diciptakan dari tulang rusuk Adam gitu. Dia Nah, bukan lahir. ajaib nggak? Saya tidak bicara soal keajaibannya, maksudnya itu loh, bro. Lah, Makanya dari tadi apa saya katakan, bedanya keajaiban dengan Nabi Isa lahir? loh, enggak. Isa itu lahir. Beda. Ya? Isa itu lahir. Itu ada maksudnya. Di dalam kekristenan kami tahu kenapa. Yang bilang nggak ada maksudnya siapa? Tadi saya sudah Ya. sampaikan ayatnya. Dia itu maksud kelahirannya itu akan menjadi utusan Tuhan. Ayatnya sudah saya Utusan baca. Tuhan, Pak. Utusan Tuhan itu nabi-nabinya berapa banyak? Semuanya itu sebagian besar nabi ada di kaum Israel. Lah iya, salah satunya dia itu kan mau Kalau menjadi begitu- nabi, menjadi Enggak, utusan Tuhan. makanya saya tanyakan apalagi? kenapa mujizat spesial ini hanya ada kepada Isa. Di Loh, dalam Islam saya udah bagaimana bilang. penjelasannya? Saya tanya, emang Adam tidak spesial? Enggak, saya memang spesial, semua spesial. Lah terus Dia kalau memang diciptakan. spesial, kenapa Adam mempermasalahkan? Hawa tidak spesial. Begini, kalau misalnya saya jawab ya, Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah, itu baru jadi manusia. Itu tujuannya. Tujuannya dia untuk menjadi manusia, kemudian beranak pinak dan sampai kepada kita sekalian. Nah, ketika Isa datang, dia lahir itu tanpa ada campur tangan laki-laki gitu. Dia lahir itu dari seorang perawan. Nah, Iya, tujuan tanpa daripada ada perawan mujizat itu ini dia apa? bisa lahir nggak? Bisa, karena itu kan Tuhan yang kasih. Loh, tapi sekarang tujuan faktanya Tuhan itu apa? harus ada wanita perawan itu. Lah makanya Bapak, kalau mau ngomong tentang kemujizatan, kalau mau tentang kehebatan Tuhan, saya sudah komparasi, sama-sama memang hebat Tuhan itu, bisa menciptakan Saya manusia. bukan Lah itu sekarang yang mau pertanyaannya. ditekankan apa? Yang mau ditekankan itu apa? Lah ampun, masa saya ulang lagi? Makanya dengarkan baik-baik. Saya Ya, saya bikin dengar pelan-pelan. baik-baik. Coba. Di dalam kekristenan, Yesus lahir tanpa seorang dari perawan itu, karena di dalamnya yang mengandungnya itu adalah Roh Kudus. Itu Mana fix di ayatnya? dalam kekristenan. Mana ayatnya? Ada. Roh Kudus akan turun atasmu dan anak yang kau kandung ini akan disebut anak Tuhan yang Maha Tinggi. Ya. Mengandung Itu ada ayatnya. mengandung Roh Kudus atau mengandung dari Roh Kudus, saya tanya. Ya, mengandung dari Roh Kudus. Dari Ya Roh kan? Kudus. Iya, bukan mengandung dari Roh Kudus. ya, Roh Kudus itu nanti kalau lahir itu dia mengandung roh manusia. Lah kan mengandung dari Roh Kudus. Iya, mengandung dari Roh Kudus, yang lahir Roh Kudus dong. Rohnya yang kudus itu. Masa roh yang mengandung dari Roh Kudus, yang lahir roh binatang? Oke, Yang bener aja lah. sekarang Nah, kita itu di dalam buktikan. kekristenan. Enggak usah lari-lari kita. Loh, Di dalam kenapa kekristenan lari-lari? kami tahu bahwa ada Apa? maksud kelahirannya. Ada maksud kelahirannya. Kristus datang dalam rupa manusia, Tuhan datang dalam rupa manusia, itu ada maksudnya. Nah, yang saya pertanyakan, Anda Islam juga percaya hal itu. Dia lahir dari perawan, tujuannya apa? Itu yang saya Oke, tanya. ya betul. Ya, pertama begini, fakta dan data yang tidak bisa dibantah oleh Kristen. Satu, Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu bahkan Ya nggak apa-apa, dikatakan tubuh juga manusianya itu utusan. Kan dengar- tadi sudah saya jawab, manusia diutus Dengerin kepada dulu, manusia, dengerin malaikat dulu. kepada manusia, itu Anda percaya. dengerin dulu, Itu ayat dengerin dulu. Al-Quran.
Iya, makanya kalau fakta tidak bisa dibantah, santai aja. Yesus dia sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan, itu fakta pertama yang tidak bisa dibantah. Yesus Ya, manusia. karena dia datang dalam rupa manusia. Ya dengerin Udah. dulu, makanya Iya. Yesus manusia dan anak manusia juga tidak bisa dibantah. Ketiga, Yesus sendiri yang mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Jelas dia itu datang berdakwah kepada kalangan Bani Israel. Ini juga fakta yang tidak bisa dibantah. Ya, saya bisa jelaskan gampang. Bani Israel itu Bukan masalah, umat yang- bukan masalah bisa jelaskan. Saya jelaskan ya. Fakta yang Walaupun tidak ini bisa melompat-lompat dibantah. ya. Enggak, saya jelaskan. Enggak. Siapa yang- Bukan. Sekarang dengerin dulu, Pak. Yesus itu terlahir manusia sebagaimana umumnya. Apa yang umumnya mau dijelaskan bagaimana? lagi? Dia lahir tanpa bapak, Anda bilang umum gimana sih? Loh, manusia yang pada bodoh? umumnya, manusia. Aduh, Alif. Sebentar. Bapak paham nggak? Di dalam Al-Quran, itu kan Isa itu kan kalimatullah dan rohullah. Pak, ya, coba buka Al-Anbiya ayat 91. Lah tadi udah disampaikan alati asonat farjaha, fanafatu biha min ruhina. Waja'alnaha ayatan lil alamin. Nah, itu. Farjaha itu apa ya? Kalau boleh tahu. Tuhan itu apa? Saya tanya. Farjaha itu apa? Farj. Oke, baik. Makanya di sini jadi makin jauh. Oke. Baik, nggak apa-apa. Makanya nggak usah bawa ayat itu lah. Kembali ke laptop. Saya juga Farjaha ngerti. itu kehormatannya, Nah, kemaluannya. begini, Yang begini. jaga kemaluannya, Ya, kehormatannya. kemaluannya bro, kemaluannya. Ngapain Tuhan melihat-lihat kemaluannya atau meniup-niup sesuatu ke kemaluannya? Anda Loh. ini waras atau gimana? Ini yang Anda waras enggak? Tuhan keluar dari kemaluan. Menurut Anda waras enggak? Tuhan itu roh yang ada di mana-mana. Loh, Tuhan itu sebentar. roh. Yesus lahir dari Bukan. kemaluan atau tidak? Saya tanya. Ya, tidak apa-apa. Ngapain Tidak, Tuhan keluar dari Tubuh kemaluan? manusianya. Tubuh Makin aneh, manusianya. makanya. Loh, enggak aneh sama sekali. Manusia memang harus lahir dari manusia. Anda itu agak cepat, dia udah gak sehat itu bang. Manusia, Iya, itu. ketika Yesus menjadi manusia, dia harus lahir dari manusia dong. Ya iya, Tuhan keluar dari kemaluan. Kenapa? Lah kenapa tadi Anda mempermasalahkan sementara justru Anda Tuhankan itu Tuhan keluar dari kemaluan? Ini lebih Tidak parah. Tidak, Kenapa? tidak, karena dia harus jadi Tidak. manusia, tapi rohnya itu sudah ada di mana-mana. Roh yang kami sembah sebagai orang Ngapain Kristen itu adalah ngomongin roh ada rohnya. di mana-mana? Orang lagi ngomongin Yesus kok yang Anda Tuhankan? Yesua itu Anda tidak tahu kan? Anda makanya Kenapa Anda jangan bilang bicara Kristen membuat kalau orang nggak tidak ngerti tahu Kristen. tidak tahu sementara yang saya paparkan tadi itu data dan fakta. Kan Nah, lucu. orang Kristen itu apa? Roh bukan? Tuhan Kristen. Oke, Tuhan Kristen itu ada mengatakan roh. Yohanes Ya 4:24 udah, ada. kalau Ah, begitu ah. nggak usah diperpanjang lagi. Lalu ketika Udah mengatakan stop di situ, kita sebentar, kembali ke ketika ada ayat tadi. yang Kita mengatakan kembali ke Allah tadi. ada Nggak sebentar usah dulu. nggak usah Ketika melebar. ada ayat yang Nggak usah mengatakan melebar. Allah adalah gunung batu, maksudnya Tuhanmu adalah gunung batu gitu. Sama saja kalau begitu berkata Tuhan, Allah ada punya dua tangan kanan gitu. Apa dia memang ada punya dua tangan dan kedua-duanya kanan? Ya Nggak usah makanya kan bego-bego perlu lah. Loh, kenapa bego-bego? Kembali ke laptop. Ya udah kembali ke laptop, Nah, apalagi yang kita mau kembali dibantah ke dari awal. Yesus sekarang. Pertanyaan yang saya tanya itu di Mm-mm. dalam kekristenan, Yesus lahir tanpa Bapa itu masuk akal dan kami terima itu karena ada tujuannya. Di dalam Apa di tujuannya? dalam Apa Islam, tujuannya? ya ampun, dia kan harus lahir sebagai manusia dan mati di kayu salib. Itu ada, memang dia Tuhan. Roh itu ya turun dari dikandung daripada Roh Kudus ya, menjadi manusia. Ya. Nah, di dalam apa? Itu yang saya tanya. Tujuannya apa? Lah, Kelahiran makanya Yesus saya- tanpa Fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Ayatan lil alamin. Ayatan Gini, lil alamin. saya beri Kemudian gini, saya tanya balik, Pak. supaya makin pinter ya. Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan ini. Perhatikan baik-baik. Anda yang makin bodoh bang. Supaya makin pinter, supaya Ya, makin pinter. udah. Dari tadi kamu Anda sama yang sekali makin tidak bodoh, bisa Pak. menjawabnya sama sekali. Ini yang saya heran, gitu loh. Kan yang saya tanya kenapa di dalam Islam Anda percaya juga bahwa Isa itu lahir tanpa Bapa. Apa tujuan dia lahir tanpa Bapa? Kalau Anda berkata bahwa nabi-nabi itu sebagai tanda kebesarannya, semua nabi juga tanda kebesarannya, ya. Diberikan kepada Israel. Iya, ada banyak sekali nabi yang bagi bangsa Israel. Tetapi masalahnya adalah mujizat tentang kelahiran tanpa Bapa ini tidak bisa dibuktikan. Seorang perempuan misalnya berkata bahwa saya lahir, saya mengandung, tapi
ini tidak ada laki-laki yang bersetubuh dengan saya. Anda bisa buktikan nggak? Nggak bisa dibuktikan. Pak, Nggak bisa Pak, dibuktikan sama sekali. Pak, dengerin, Pak. Pak, Anda dengerin, juga Pak ya. percaya, Pak, dengerin. Ustaz, Anda juga Islam percaya. Kami Masa ini sabar, masih sabar, terpelihara supaya akal jelas. sehat. Dari tadi Iya. saya ulang-ulang pertanyaan, saya tidak mendapat jawaban sama sekali. Iya, Sudah, iya. Islam Mari jawab, kita bedah jangan akal sehatnya. Mari kita bedah. Begini, Pak. Begini ya. Begini, kita bedah akal sehat bersama. Yesus bisa ada di dalam kandungan seorang perawan suci dan terlahir. Yang maha kuasa itu Yesusnya atau yang menyebabkan Yesus ada di dalam kandungan, saya tanya. Yang maha kuasa itu rohnya. Yang maha kuasa itu Tuhan yang menghadirkan Yesus ke dalam kandungan Maria atau Yesusnya? Begini, ya. Loh, kok Yesus begini? itu rohnya. Sabar, saya jelaskan. Kan pertanyaan saya itu tadi. Iya, saya jelaskan. Anda Saya sendiri jelaskan. nggak paham dalam konteks yang Anda bahas, makanya Begini. memaksa gitu loh. Manusia Yesus, dengar, manusia Yesus rohnya itu bukan roh manusia, dia roh yang maha tinggi. Ya, itu dia. Makanya di dalam Rohnya Al-Quran dari itu Allah, dikatakan Pak. dia Rohnya adalah dari Ruhullah. Allah. Dia adalah kalimat Tuhu, ya. Iya, Itu di iya. dalam agama Anda, ya. Iya, Tidak betul, ada yang betul, manusia betul. satupun yang mengandung dua keistimewaan itu. Nggak ada. Nggak ada sama sekali, ya. Iya, Nah. ya enggak. Oh, banyak, jangan salah. Nabi Adam ditiupkan oleh Allah langsung ruhnya. Panafakhna fihi min ruhi bahkan, dan aku Ya. tiupkan ruh kepada Adam dariku, ruhku. Kalau Sama kalimat aja. kalimat Tuhu apa? Nah, kalimat itu firman Allah kata, jadilah engkau Isa, jadi. Itu kan bunyi ayatnya ada. Memangnya dalam Isa itu Al-Quran. dibilang jadi langsung jadi? Dari kalimatullah. Loh, Saya itu ikuti. ayatnya. Isa kan dari kalimatullah. Itu Ya, ayatnya Isa itu, ada. Isa itu dikandung di dalam kandungan Maryam, Siti Maryam kan, selama 9 bulan. Lah iya, dia tidak. Aduh. Mana kun fayakunnya? Ya udah, saya izin standby dulu. Monggo, fokus satu orang. Loh, kenapa tidak bisa menjawab? Siapa yang mau menjawab ini? Tanya boleh nggak? Isa itu diciptakan melalui kun fayakun. Mana kun fayakunnya? Coba jawab, Muslim di sini. Ya Allah, Ini dari Gusti, udah saya bacakan ayatnya berkali-kali nih. Iya, mana kun Saya mau fayakun? bertanya boleh nggak? Allah itu kalau berkata sebagai Tuhan, kalau berkata kun fayakun langsung jadi. Ina masalah Isa, Ali Imran ayat 59. Ina masalah Isa, sesungguhnya perumpamaan ya, penciptaan Nabi Isa itu indallahi kamasali Adam, sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Adam sama Nabi Isa sama. Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Nah, kata kun fayakun ini adalah membuktikan Sang Maha Kuasa dengan berfirman, jadi dia Ya, Adam langsung jadi nggak? Saya tanya. diproses. Kok diproses Dari jadi tanah. langsung diproses gitu? Iya, dari tanah dia jadi manusia. Kalau Tuhan, dengar ya. Kalau Tuhan bilang Dengerin jadi, dulu, dengerin. batu, langsung jadi batu kan? Kalau Tuhan berkata jadi angin, langsung jadi angin kan? Oke, Iya kan? saya tanya. Baru Oke, kun fayakunnya mana? Jawab, coba jawab kamu. Bang Karel baru datang, diem aja duduk situ, di mute. Saya juga belum ngomong-ngomong kok. Ya, diem sabar aja yang lain. duduk Saya situ. lagi dengan Ustadz Alif ini. Saya mau Lah, tanya, di situ, mana kun balik situ, fayakunnya? Fokus saja. Bang Karel, Mana kun di mute. fayakunnya? Kok mana? Pak Ustadz Alif, sudah. Ya, Begini baik ya. Bang, Aduh, begini Bang. ini siapa sih? Pokok Karel pembahasan tadi ini. duduk dulu di mute. Itu lagi Bang, itu Ustadz Alif sama Bang, itu tuh Bang Mikael Maleki itu. Di mute Yang lain diam dulu. Hormatin Ustadz dulu Alif, orang saya bicara. tanya. Saya itu datang dari Saya awal, kembali- dari saya Anda, kembali tapi nanya. nggak ngomong. Saya kembali nanya. Kun fayakun itu jadi langsung jadi. Tuhan itu kalau berkata jadilah batu, langsung jadilah batu. Nggak ada jadilah batu. Oh, ngumpulin pasir dulu, ngambilin air dulu, dipanas-panasin dulu baru jadi batu kan? Maliaki Oke. gini. Sebentar, Maliaki, Anda ini tahu nggak ilmu hermeneutika di sini? Jadi Anda ini bicara. Tunggu, jangan ado. Belum saya selesai 1 menit karena pembahasan tadi dari awal. Saya masuk, baru kamu masuk.
Sekarang gini, ilmu hermeneutika itu kamu tahu nggak itu dulu? Dan saya lihat kamu murni ilmu kamu pakai logika kamu dengan pembenaran. Coba contoh Ustadz Alif dengan dalil ada disebutkan ayatnya. Kamu bisa nggak seperti itu? Kalau kamu nggak bisa begitu, udahlah, kamu jangan ikut debat. Loh, kalau misalnya begini bro ya. Khidmat pembenaran, khidmat pembenaran. Bro, ya. Tapi apa Saya tidak hadisnya? mencari Nggak pembenaran. usah, ya. udah. Kamu Kalau udah Anda kebanyakan bawa saya. Kalau Anda bawa ayat Al-Quran, kita uji di sini. Ketika Anda berkata bahwa Adam, penciptaan Isa sama dengan Adam, Tuhan berkata kun fayakun, buktikan bahwa memang terjadi kun fayakun. Ya, itu Anda buktikan. Tapi ketika Anda tidak bisa membuktikan, ada dua pilihan. Anda yang tidak mengerti, atau Al-Quran Anda salah. Itu saja. Sudah bisa diam. Bisa pun memvonis kalau aku itu salah gitu. Sudah bisa diam, Pak Ya, Maryaki. silakan. Ustadz Alif Oke. saja yang lain tolong. Baik, pertama Anda pahami kaidah. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pertama Anda bahasa Arab. Itu pertama ya. Baik, kata kun itu firman Allah dengan kehendaknya, bahasa kitanya jadi maksudnya apa sesuai dengan yang dikehendaki. Lalu kalimat berikutnya apa? Fayakun, maka jadilah. Nah, kalimat fayakun ini Pak, saya kasih pelajaran. Kalau Anda tidak jelas, saya mungkin 2 menit lah dengan sederhana kalimat yang mudah dipahami. Kalau Anda tidak paham, saya angkat tangan, entah perlu diapain lagi otaknya. Jadi gini, kata fayakun, kalau dari segi kalimat yang mestinya menurut Bapak harus langsung jadi, itu pakana, maka telah jadilah dia. Kun fakana, kalimatnya selesai. Tetapi di dalam Al-Quran menggunakan diksi fayakun, yang istilah bahasa Arabnya dalam ilmu nahwunya itu disebut kalimat fi'il mudhari. Ya, yang namanya mudhari itu sesuatu yang kini dan nanti berlanjut, berjalan, berproses sesuai dengan ketentuan Tuhan. Makanya fayakun, kata fi'il mudhari itu madala ala hadasim yakbaluhal wal mustakbal. Perkara yang menceritakan, yang menunjukkan satu perkara itu kepada peristiwa yang sedang terjadi dan sampai ke depan, sampai peristiwa itu jelas gitu loh. Nah, itu penjelasan dari kata kun fayakun. Nah, semoga kalimat ini bisa dipahami gitu. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam berada di dalam kandungan Maria, jadilah Nabi Isa tentu berproses. Jadi dari awal prosesnya bertahap, karena fayakun berproses gitu. Nah, seperti ini tuh Adam terjadi. Apa? Ya, Apa yang mau Anda ketawakan? kun fayakun, jadi maka jadi. Itu Tuhan menunjukkan. Itu prinsip Tuhan. Manusia nggak bisa kun fayakun. Nggak ada. Itu adalah kekuatan Tuhan. Kan Ya. ini sedang ngomongin Enggak, Tuhan, maka Pak, bukan jadi ngomongin maka manusia. jadi. Iya. Makanya saya bilang, kalau manusia bilang kun fayakun, proses. Loh. Akan terjadi prosesnya. Tetapi ketika Tuhan berkata jadi, maka akan terjadi. Kalau Tuhan berkata jadi tapi tidak jadi, dia sama dengan saya dan Anda. Yang Gitu bilang loh. tidak jadi siapa, Pak? Bang Malaiki itu lagi dijelasin. Ketika secara itu jadi, ya. bahasanya. Di dalam agama Kristen, Tuhan juga berkata dalam bahasa Anda mungkin kun fayakun. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Sekonyong-konyong itu langsung terjadi terang. Oke, baik, Itu. baik. Nah, sekarang begini, Pak. Sekarang begini. Masalahnya, Pak, sabar. sekarang Masalahnya, begini. Saya kembali ke ayat Nggak, Anda itu tadi. Dengerin dulu, Masalahnya, dengerin. Yesus di dalam kandungan berproses nggak? iya berproses. Dia berproses sebagai manusia. Kenapa berproses? Dia dari zigot berproses terus bertumbuh, ada tulang, ada mata gitu. Bener nggak? Iya. Loh, Tidak berarti apa-apa. belum Memang. Yesus kalau gitu. Zigot belum Yesus. Anda tahu nggak Yesua itu apa? Diambil dari bahasa apa? Ada tahu nggak? Bila ditanya balik, ada tahu nggak? Yesus di dalam kitab Anda pun berproses daging sebagaimana umumnya manusia, Pak. Anda itu Yesua itu jangan artinya bawa asumsi. Saya dengerin Ya, enggak. bacanya. Saya dengerin baca saya ayatnya tidak ya. berasumsi. Di kitab Anda sendiri dengerin. Karena Kita kembali ke laptop. Enggak. Loh, ini kembali Ini ke kita laptop. bicara kun fayakun Ini dulu. kembali ke Jangan lari laptop. meloncat ke Loh, sana iya, kemari. ini. Kun Nah, fayakun. oke, sekarang saya Kita masih tanya. membahas kun fayakun. Yesus itu Nggak usah meloncat langsung ke sana kemari. bukan, Menurut dengerin dulu. Al-Quran Ya udah, Anda, dengerin. Masih ada yang Isa itu sama tetap dengan kun Adam. fayakun.
Ya, Isa itu sama dengan Adam. Nggak melompat. Ya, Isa itu sama dengan Adam. Anda jelaskan di mana samanya, di mana kun fayakunnya. Oke. Adam itu kita Ayat tahu ya, Allah. itu diciptakannya. Dengar, Allah itu menciptakan Adam itu sampai sore, ya. Bahkan Adam berkata, Tuhan, Allah tolong selesaikan Nah, ini secepatnya. kayaknya manusia bebal ini. Oke, baik. Bebal bagaimana? Iya, bebal. Saya Kalau katakan Ustaz bebal. nggak tahu hadisnya. Enggak, dengerin. Kenapa saya katakan Hadisnya ada nggak, bebal? Hermes? Anda ini menyembunyikan kebenaran di kitab Anda, menyalahkan kitab orang lain, mempermasalahkan. Enggak. Padahal yang sedang Yang Anda kita permasalahkan itu bahas, kitab Anda. Yang Coba kita sekarang bahas begini, saya tanya, kun fayakun saya ayat tanya. yang Anda Iya, bawa. iya, betul, Anda betul. sudah bawa Sekarang ayat begini. itu. Sekarang Mari begini, kita di dalam selesaikan. kitab Anda, Kita lagi apakah bahas kun fayakun kok lompat ke Alkitab gimana sih, bro? Kan udah dijelasin, Michael, udah jelasin. Enggak ada, dengerin, enggak dengerin. ada. dengerin, Nggak ada, dia dengerin. nggak bisa menjelaskan. Allah, Itu masalahnya. Dengerin. Di dalam kitab Anda dikatakan di Lukas 1:37 juga bahwa ada bunyi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Betul, tidak ada Tidak yang ada yang mustahil. mustahil. Benar. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi adanya Yesus di dalam kandungan Maria itu karena ada kekuatan kehebatan Tuhan. Pertanyaan Betul. saya, Apa-apa. pertanyaan saya, Yesus menjadi manusia di dalam kandungan langsung seketika atau perlu waktu 9 bulan? Saya tanya. Dia perlu waktu 9 bulan. Langsung saya jawab Lah. kok. Kenapa? Berarti perlu waktu. Kenapa? Ya. Kenapa Tidak ada berproses? dikatakan Tuhan di dalam Alkitab tidak ada dikatakan Tuhan menjadikan Yesus kun fayakun, tidak ada. Ya, Yang ada itu di adanya Al-Quran. Al-Quran kok. Nah, kalau Adanya begitu di Al-Quran. saya balik. Di dalam Al-Quran jangan Isa dibalik dikandung dulu. berapa lama? Isa dikandung Jangan berapa di- lama? Jangan Isa dikandung dibalik berapa dulu. lama? Jawab, Enggak, ayo. nggak disebutin, tidak disebut. Oh, jadi langsung muncul begitu? Tidak langsung disebutkan berapa lama Al-Quran. Saya Langsung tidak lahir, mau tidak asumsi. mengandung dulu. Ini Anda ini Ustadz bagaimana nih? Dia kan mengandung dulu ini Siti Maryam. Loh, kan udah saya Bahkan bilang tadi, menggoyang di pohon dalam kurma kandungan. dulu. Gimana sih? Ini Waduh, lucu Anda nih. ini bukan Ustadz Nah, ini. Saya sekarang yang Ustadz begini, rupanya. Sekarang begini. Saya yang Ustadz. Sekarang saya tanya begini. Sekarang saya tanya begini. Ketika Yesus umur 1 Makanya hari di saya dalam balik kandungan, kata-kata apakah sudah jadi Anda Yesus? tadi. Ketika Makanya saya Yesus di balik dalam perut kata-kata Maria Anda. baru 1 hari, yang Tuhan katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, apakah dia sudah menjadi Yesus? Saya tanya. Prosesnya 9 bulan 10 hari seperti manusia. Pertanyaan Anda saya bertanya. dengerin, ketika baru 1 hari di dalam kandungan, apakah sudah dikatakan Yesus? Manusia, iya sudah jadi. Memang. Belum Pelan-pelan dia akan jadi berkembang. manusia berproses baru 1 hari, gimana sih? Loh, ya nggak apa-apa. Tuhan itu kan roh, saya bilang. Belum jadi Tubuh manusia, manusianya yang perlu waktu dikandung, berproses. tubuh Tuhanmu aja manusianya. perlu waktu berproses. Tubuh manusianya yang dikandung rohnya itu adalah roh yang maha Ya kuasa. belum Alfa jadi dan Omega. manusia, orang masih darah, Aduh. masih jigot. Dengerin Iya. saya bacakan di Nggak kitab apa-apa. Anda ya. Tubuh Karena manusianya, anak-anak itu adalah Bang anak-anak Eki. dari darah dan daging. Begitu juga Yesus, dia dari darah dan daging berproses. Betul. Tetapi Lah yang iya, kami dia sembah belum itu jadi Yesus, adalah belum ada rohnya. matanya, belum ada Yang hidungnya. kami sembah itu adalah rohnya, roh yang maha kudus di dalamnya. Itu yang disembah orang Yang Kristen. disembah berarti tubuhnya bukan Tuhan. Manusianya. Tubuhnya bukan Tuhan, saya tanya. Tubuhnya bukan Tuhan. Yang di dalamnya itu tubuh manusianya Saya itu tanya, disempurnakan setelah tubuhnya Tuhan atau kebangkitannya. bukan? Saya tanya atau bukan? Aduh, itu kan daging manusia. Loh, hari Roh ini Tuhan telah itu roh. lahir Tuhan tadi Anda bawakan, yang lahir itu roh atau tubuh? Saya tanya. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Kristus sang penyelamat itu Tuhan, karena dia memang Tuhan. Yang lahir itu dengar. jawab Telah dulu. bagimu Yang lahir itu Kristus. roh atau yang dengar lahir supaya itu roh belajar. atau tubuh? Dengar supaya belajar ya. Telah Iya, lahir saya belajar bagimu ini. Kristus, telah lahir bagimu Kristus. Kristus itu tubuh manusianya, sang penyelamat. Kemudian Tuhan menjelaskan dia, tubuh manusia dan rohnya. Situ ngomongin tubuh manusia dan roh. Aduh. Yang lahir itu, dengerin saya tanya, dengerin pertanyaannya manusia sederhana. itu, Yang kalau lahir nggak ada itu manusia tubuh nggak atau punya roh? roh mati, ya. Manusia kalau nggak punya roh mati, tapi rohnya Iya, Kristus itu roh Tuhan. Dia dikandung Kenapa daripada jadi roh ke situ? kudus. Saya Udah, tanya, yang makanya saya lahir bilang itu tubuh kembali atau ke roh? kun fayakun. Saya tanya, yang lahir itu Kamu tubuh nggak atau bisa roh? jawab, jadi lari ke sana Yang kemari. saya Semua tanya, pertanyaan yang lahir itu sudah tubuh saya atau roh? jawab. Ayo, jawab. Jawab saja. Kun Jawab. fayakun Yang lahir itu roh. Yang lahir itu tubuh atau roh? Jawab. Tolong jawab.
Yang dilahirkan tubuhnya, rohnya Nah, itu tubuh itu sudah dikatakan ada. apa? Dikatakan apa? Berarti yang lahir itu tubuh, yang lahir itu Tuhan. Tuhanmu kan baru Yang lahir tuh, lahir bener nggak? tubuh manusianya Tuhan Loh, itu sudah ada Tuhan, di situ bunyinya dari Tuhan loh. Iya betul. Bunyinya Tuhan. Tuh, Tuhan di kota Daud, baca baik-baik ayatnya, nggak usah membodohi orang. Ya iya, Telah lahir berarti bagimu yang lahir itu Kristus, Tuhan, Kristus. bukan roh. Ya memang Tubuhnya. Kristus diawali dulu dong. Kristus Iya, itu tubuh diawali. manusianya. Iya. Tuhan Jadi itu Tuhanmu roh kan di lahir. dalamnya. Yang lahir Dia- itu kan tubuh. Aduh, Tubuhnya Tuhan Kristus juga. Tuhan, tubuhnya. Kan saya sudah sampaikan, gimana sih? Anda kan bukan anak-anak kan? Ya, Anda katakan Paham, tadi ya. tubuhnya manusia, sementara di kitab Anda yang lahir itu Tuhan, berarti dengan tubuhnya, berarti tubuhnya juga Tuhan. Kenapa Anda menyangkal kitab Anda sendiri? Ya Ayo. memang setelah melakukan keselamatan itu memang tubuh manusia Tuhan. Tuhan punya tubuh manusianya. Ya, Ya. Tuhan. Dia kalau datang sebagai manusia, Ingat, Dia kan datang tubuh sebagai manusia. Tuhan. ya Ingat dia itu tubuh manusia Tuhan, gitu loh. Jadi stop di situ, kembali ke kun fayakun, ya. Kembali Iya, ke kun kalau fayakun. Kristen itu kan yang lahir itu Tuhan, makanya tubuhnya juga Tuhan. Itu harus disepakati dulu. Konsep Kristen loh, bukan konsep Muslim. Saya udah jelaskan, kamu tidak mau Loh, mengerti. Anda Ya tadi sudah. Ya. bukan Sudah, saya bukan udah masalah jelaskan. tidak mau mengerti, bukan masalah Jangan, tidak saya mau udah mengerti. jelaskan cukup ya. Sekarang Loh, jelaskan apa kembali. apa yang Kita cukup? udah lari terlalu jauh sekali. Anda sudah Alif. lompat. Ini nggak tahu monyetnya udah lompat jauh sekali nih dari puncak pohonnya. Kita kembali ke puncak pohonnya. Bukan, bukan. Ada Coba itu kan jelaskan. saya paham kok. Di Saya mana paham kun kok. fayakun itu? Masalahnya ketika Tuhan berkata kun fayakun, itu harus langsung jadi. Adam itu tidak langsung Yang bilang kun harus fayakun. langsung Dia jadi itu diciptakan. siapa? Itu berproses. Saya sudah katakan tadi. Jadi Saya tadi sudah kalau Tuhan, katakan. kalau manusia yang berkata proses itu wajar, itu manusia ya. Tapi ketika Tuhan berkata kun, itu langsung jadi. Kalau Tuhan berkata kun dan tidak jadi, dia bukan Kenapa itu Anda aja. mengatur Tuhan? Kenapa Anda Loh, mengatur Tuhan? Itulah Tuhan. Kalau dia berkata kun tapi tidak jadi, dia bukan Di mana Tuhan. dalilnya? Itu Di masalahnya. mana dalilnya itu? Di mana dalilnya itu? Tuhan itu Di mana berkata. dalilnya? Jadi, Coba. kalau menurut Anda Tuhan berkata Loh, jangan menurut jadilah Anda, batu. Anda punya Bisa narasi, nggak? saya tanya kamu Langsung dalilnya jadi dari nggak? mana landasannya Langsung jadi pemaparanmu? nggak? Langsung jadi. Tuhan berkata jadilah batu, langsung jadi nggak? Kalau dia bilang, Alif, jadilah kamu raja, kamu jadi raja nggak? Seketika itu juga. Mana coba dalilmu tadi mana? Kamu itu jangan suka seenaknya bernarasi, seenaknya mengatur Tuhan. Ini bahaya ini. Kok mengatur Tuhan? Kun fayakun, kun jadi. Kalau Tuhan bilang jadi, terus tidak jadi, kamu Yang bilang mau tidak jadi berkata bahwa siapa? itu Tuhan. Yang bilang tidak jadi siapa? Masalahnya Adam itu tidak kun fayakun. Adam itu diciptakan, dibentuk dulu, diambil dulu tanah, dibentuk menjemur. Bahkan ada hadis berkata, sampai sore bahkan Adam berkata, Tuhan selesaikanlah secepatnya. Proses Itu penciptaan Adam, Isa Adam, sendiri proses penciptaan Nabi dikandung. Adam, proses penciptaan Nabi Adam, kan begitu. Proses penciptaan di penciptaan sini. Nabi Isa Jadi ayat di itu, dalam kandungan berproses juga. Kalau Nabi Adam pun enggak. alaihissalam, proses tahap Itu pun awalnya itu dari tanah. Makanya Ya, Allah ngaku dulu. mengumpamakannya dengan semudah kata jadi dia. Begitu Ya, tapi itu selesainya. tidak jadi ya. Semuanya Tidak jadi, berproses. Nabi Adam diciptakan Tidak jadi, berproses dari tanah, Kata kunnya diberi Allah itu jadi penglihatan, nggak? dari Kata pendengaran. kunnya gitu. Allah itu jadi nggak? Saya Ini bilang kata oten, kunnya Allah itu jadi. ini oten bebalnya Dengerin, naudzubillah ya. Ya Allah, ya Waduh. Rahman ya Rahim. Dengerin. Beneran. Dengerin. Seandainya Dengerin. ngomong boleh ngomong ini apa bodoh gitu, cuman nggak enak aja. Ya nggak boleh dong. Bukan saya yang bodoh. Bukan saya yang bodoh. Makanya Kun saya nggak itu, ngomong. Makanya saya Tuhan nggak kalau ngomong. bilang, dengar. Tuhan kalau bilang jadi, Oke, Itu menurutmu. Jadi nggak? oke. Sekarang begini. Coba kamu jelaskan kata fayakun. Coba kamu jelaskan kata fayakun. Saya minta penjelasan fayakun Anda. itu maka jadi, maka terjadilah. Nah, itu gimana? Kata yakunu Ya. itu gimana? Kalimat itu seperti apa pemaparannya? Nah, Jadi maka Pemaparannya jadi seperti apa? itu makanya enggak, kalimat dalam apa itu? Al-Quran Di situ berkata, kalimat itu isim, Tuhan. kalimat fiil, Kalau kalimat harap, misalnya, makna kandungannya seperti apa? Coba saya kalau minta tanya sama Anda. misalnya Alif bisa nggak berkata kun fayakun terhadap sesuatu? Dengerin. Anda Alif sedang bisa nggak? membantah ayat yang saya jelaskan.
Coba kamu jelaskan kata payakun itu kalimah apa? Isim fi'il harana kalimat madi, mudore atau amr. Coba kamu jelaskan. Kun fayakun, Coba jadi kamu maka jelaskan. jadi. Jadi maka jadi. Udah. Nah, ini Tuhan itu kalau mohon maaf berkata jadi, kawan-kawan, pasti ini jadi. namanya Oten membantah tapi kegoblokan menarasikan Al-Quran. Saya berani katakan demikian karena Anda tidak bisa membantah kalimat saya. Saya Begini. tadi sudah paparkan. Kalau Anda mau memaksakan kalimat ayat Al-Quran, saya jelaskan dari segi kaidah kata. Saya sampaikan loh. Saya sampaikan. Kalau Anda mau membantah, keilmuan Anda harus lebih tinggi dari yang saya pahami. Begitu caranya. Malek Jangan ini modal bicara otot. nalar aja Begitu, dia, Pak. nalar dia. Udah, nggak apa-apa. Ini ada 416 orang, silahkan dipikir saja. Tuhan itu kalau berkata jadi nggak? Itu aja. Itu menurutmu. Udah ya. Sampai jumpa lagi lah. Capek saya. Iya nggak apa-apa. Memang modal seperti ini, yaitu kamu itu membantah orang, tapi nggak ada ilmu. Bang Alif udah Aduh, kabur, mau- Bang Alif lah. Mau ditanya Apa, Bang balik, mau Balik. ditanya iya nggak apa-apa. Mau ditanya balik nggak mau. Iya. Keanehan penciptaan Yesus